Ada dari International Literacy Association, ada dari Assessment Nasional, itu dari pemerintah kita berarti, dan National Institute for Literacy. Baik, cakupan literasi sangat luas. Literasi adalah keterampilan memahami teks dan konteks secara menyeluruh. Berikut definisi literasi dari berbagai sumber. Yang pertama dari International Literacy Association. Yang pertama, boleh dibantu membacakan, aduh, Pak Budi, ya. Kalau salah nanti ulangi kebut. Ya, yang pertama dulu dari International Literacy Association. Literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditory dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi dan berkomunikasi menggunakan simbol visual. Jadi bisa visual, bisa auditory dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Ini menurut International Literasi. Baik, selanjutnya mohon kepada Bu Liza untuk membaca yang Assessment Nasional. Asesmen nasional, kemampuan murid dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bu Liza. Kemampuan murid dalam memahami ada beberapa nanti yang berbeda sedikit. Memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini menurut versi Assessment Nasional Literasi itu. Dan yang ketiga, kami mohon kepada Bu siapa itu? Bu Ariana. National Institute of Literacy. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Terima kasih Bu Ariana. Menurut National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Mungkin saya mohon beberapa tambahan dan beberapa tanggapan dari Bapak Ibu. Dari definisi literasi ini mungkin ada yang mau mengomentari atau menyimpulkan definisi literasi itu sendiri. Terima kasih kepada Pak Insan. Jadi menurut saya literasi itu tidak hanya memahami atau membaca. Siswa membaca perpustakaan bukan hanya sekedar itu kan kita pahaminya, tetapi di sini menurut International Literacy Association kan ada mencipta, mengkomputasi itu berarti menghitung dengan menggunakan digital. Mencipta berarti ada pelajaran KWU yang menciptakan sebuah karya, itu sudah masuk ke literasi. Berkomunikasi di pelajaran sosial, siswa diajarkan untuk mampu berkomunikasi dengan baik kepada temannya. Jadi berbagai hal, bukan hanya sekedar menurut National Institute hanya menulis, berbicara, menghitung, membaca. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada 4 keterampilan berbahasa, tidak hanya seperti itu saja, tetapi seluruh aspek berhubungan dengan informasi itu sudah masuk dengan dikategorikan definisi literasi. Terima kasih. Ya, karena di situ ada memasukkan juga simbol visual, auditory, dan juga mengkomputasi terkait angka-angka berarti ya.
Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, Bu Ratna. Mohon mic-nya. Terima kasih Pak Tuna, Pak Bisa. Kalau menurut saya literasi tadi mencakup semuanya itu benar kata Bu Fitri, bukan sekedar membaca, menulis, tapi juga menganalisis, terus mencipta, seperti misalnya melukis, menggambar, terus belajar juga di luar ruangan. Itu sudah termasuk suatu literasi, tidak tergantung apa yang ada di konsep dalam buku itu tadi. Terus mereka disesuaikan misalnya dengan gaya belajar, misalnya kita materi yang jelas tidak keluar dari materi yang kita beli. Nah terus mereka bisa dengan literasi itu tadi mereka bisa menerapkan di kehidupan masyarakat yang paling penting. Jadi literasi bukan harus mereka membaca apa yang ada dalam buku itu tadi. Nah terus mereka selain itu bisa menggunakan di luar dari dalam membaca. Seperti itu tadi salah satu saya bilang mungkin lewat gambar, mungkin lewat seni, mungkin lewat sesuatu hal yang diciptakan, seperti contoh kata komentari seperti usaha misalnya, itu kan termasuk literasi yang jelas. Yang di sini yang dipentingkan kalau menurut saya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Memahami teks dan konteks. Maksudnya memahami teks dan konteks ini mungkin ada menanggapi teks dan konteks secara menyeluruh. Mungkin maksud dari konteks itu seperti apa? Pak Budi atau Bu Budi? Oke. Boleh, Pak Robi? Literasi kan ada pengertian adalah keterampilan memahami teks dan konteks secara menyeluruh. Maksudnya konteks itu konteks seperti apa? Konteks yang menyeluruh itu seperti apa? Kalau menurut saya sih, kalau yang dari memahami daripada konteks, dari kata memahami ya, jadi paham dari apa yang dibaca sama siswa tersebut, dari konteks apa yang dibaca. Mungkin konteks ini lebih ke tema, misalnya tema bacaan ataupun dari bacaan ataupun visual lah, itu visual yang dilihat lebih paham gitu dari konteks apa yang diliterasikan gitu. Nah, mungkin itu saja mungkin dari penafsiran saya. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang teks dan apa teks itu konteks. Kalau teks itu menurut saya bacaan yang ada di buku itu berarti dia teks. Siswa itu paham nggak dengan teks yang apa dia baca. Sementara konteks itu bisa nggak dia menerapkan dan apa yang dia baca tersebut, atau bisa nggak dia membaca situasi kondisi yang ada di lingkungan dia. Jadi menurut saya teks dan konteks itu, kalau teks itu berada di buku, kalau konteks itu berarti di luar dari teks yang ada di dalam buku. Terima kasih. Apa itu isi teks dan konteks? Teks ya. Kalau teks itu adalah apa isi di dalam teks tersebut, apakah pemahamannya atau maknanya di dalam teks tersebut. Kalau konteks itu adalah tidak boleh lari dari isi dari teks tersebut konteksnya. Kalau seandainya lari dari isi teks tersebut konteksnya, berarti udah manfaat menurut saya itu. Terima kasih. Jadi memang Pak Samidi tadi menyampaikan bahwa teks itu memang hal yang dibaca, terus ditambahkan kita bisa memahami apa isi bacaan, apa isi tulisan, dan konteks adalah bisa menerapkan apa yang dia baca dalam suatu keadaan atau dengan keadaan tersebut. Baik, konteks secara menyeluruh di sini kita bisa lihat di sini mungkin maksudnya konteks secara memecahkan masalah pada tingkat kalian diperlukan dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Jadi konteks ini adalah keilmuan atau
pemahaman yang didapatkan dari teks, tapi bisa diterapkan dalam baik itu keluarga, pekerjaan ataupun masyarakat. Mungkin sebagai contoh yang gampang, ketika kita belajar terkait diskon, ada diskon di mall atau matahari up to atau sampai 70%, diskon sampai 70%. Ketika kita salah memahami konteksnya, maka kita merasa bahwa diskonnya itu semuanya 70%. Oke, akhirnya diborong semua. Sekali di depan kasir ternyata kok mahal, nggak sesuai dengan. Itu berarti belum bisa memahami konteksnya. Padahal yang dimaksud dengan sampai 70% itu ada beberapa yang bahkan 10% atau 20%, bahkan 70%. Jadi tidak semuanya dipukul rata menjadi 70%. Di situ dimaksudkan ketika anak kita belajar terkait literasi, mereka bisa menerapkan di kehidupan mereka. Ketika mereka menjumpai suatu masalah baik di masyarakat, keluarga ataupun pekerjaan, mereka akan teringat kembali, recall, oh saya dulu pernah belajar ini. Jadi bisa diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Itu mungkin salah satu antara memahami teks dan konteks secara menyeluruh. Jadi tidak hanya memahami bacaannya saja, tapi bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Terima kasih. Baca ini baru gerbang awalnya dari literasi, gerbang awalnya saja. Membaca bukan sekedar kegiatan menggabungkan simbol bunyi menjadi suku kata dan kata. Tetapi membaca itu adalah teks, berarti menghidupkannya menjadi bermakna. Maksudnya bermakna tadi adalah yaitu bisa menerapkan di kehidupan dia, di masyarakat dia, di sosial dia. Ini apakah teks hanya terbatas pada buku cetak saja? Apakah membaca teks hanya terbatas pada teks cetak saja? Mana yang lebih banyak diakses oleh murid kita zaman sekarang? Yang pertama, jawabannya Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu. Apakah membaca teks hanya terbatas pada teks cetak saja? Ya. Mana yang lebih banyak diakses oleh murid kita zaman sekarang? Sosial media. Sekarang sosmed, Bapak Ibu. Jadi kita siapkan PDF pun di drive, kayaknya nggak dibuka sama anak-anak. Iya. Ya. Tapi kalau ditaruh media sosial, PDF ini nggak dibuka juga di media sosial itu. Materi di PDF gitu kan. Baik, ya itulah tantangan kita sekarang, membuat suatu teks itu menjadi sederhana, menarik, simpel gitu kan. Hanya orang tertentu ketika menarik yang simpel sederhana, akhirnya muncul keingintahuan yang lebih, baru mereka browsing kembali. Itu mungkin yang diharapkan dari sekarang ini. Literasi merupakan kemampuan esensial yang melintasi berbagai bidang. Oke. Cakupan literasi. Literasi merupakan kemampuan esensial yang melintasi berbagai bidang. Ini mungkin ada kaitannya dengan soal yang tadi. Jadi literasi merupakan kemampuan yang melintasi berbagai bidang. Jadi apakah di matematika tidak ada literasi? Ya. Ya. Di yang ilmu-ilmu pasti apakah tidak ada? Semuanya ada. Oke. Seperti cairan dan gas, literasi ada di berbagai ruang, mengisi dan bisa ada dengan aneka macam bentuk tadi. Ada yang berbentuk visual, auditory, dan juga simbol-simbol tadi. Kemampuan literasi dibutuhkan di topik lintas disiplin, tidak hanya terbatas di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tadi satu soal sudah terjawab ya. Kemampuan literasi dibutuhkan di topik lintas disiplin, tidak hanya terbatas di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemampuan literasi juga
perlu ditingkatkan di mata pelajaran lainnya, misalnya matematika, ilmu seni, ilmu sosial, dan lainnya. Oke. Pertanyaannya, bahasa Indonesia, apakah peserta didik kita efisien atau tidak ketika menerapkan literasi itu secara dikasih waktu taruhlah 15 menit serentak seperti itu, atau yang lebih efisien literasi itu dipelajari di semua mata pelajaran. Lebih efisien yang mana ketika kita membuat program, anak itu dikasih waktu membaca 15-30 menit serentak, sama kita menerapkan literasi di semua mata pelajaran yang ada. Lebih efisien yang mana menurut Bapak Ibu? Semua, mungkin tanggapannya. Untuk saya, ketika mengajar, untuk literasi itu lebih efektif digunakan di setiap mata pelajaran. Karena kalau untuk waktu-waktu tertentu saja, biasanya anak itu tidak fokus, gitu. Bahkan dia ada yang mungkin sering mengobrol, atau kalau kita kurang memantaunya dia malah bermain HP. Tapi kalau di semua pelajaran kita pantau kayak gitu, ya mereka bisa lebih untuk memahami. Dari saya, terima kasih. Saya juga tanggapan sedikit Pak terkait bagaimana literasi itu apakah lebih efisien diterapkan di semua mata pelajaran atau misalnya diprogramkan misalnya satu waktu tertentu gitu ya. Kalau kita bahasanya bagaimana kalau misalkan kita terapkan di semua pelajaran, itu sudah pasti kita terapkan ya. Secara tidak sadar mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkannya tanpa perlu diprogramkan. Saya kasih contoh pelajaran mungkin saya ambil contoh Beatrice ya, PKWU. Ada ya, maksudnya ada tahapan untuk melakukan suatu prosedur. Anak kan melihat satu video mungkin, ya, menyaksikan satu tayangan video itu sudah literasi. Kemudian lagi mungkin di pelajaran olahraga ada gambar bagaimana cara mungkin bermain basket yang benar gitu ya. Teorinya itu anak dari melihat gambar itu sudah literasi. Nah, kemudian kalau untuk bahasanya apakah bagaimana jika kita terapkan di 15 menit atau 30 menit, itu saya rasa mungkin bisa untuk menumbuhkan minat baca siswa gitu. Karena memang minat baca siswa khususnya di Indonesia ini memang rendah. Jadi itulah kemarin, mohon maaf Pak Didi, saya kemarin pernah sempat bicara juga dengan Pak Mirza. Kalau misalkan bagaimana Pak Mirza kita budayakan anak-anak mungkin 15 menit pertama di kelas itu baca buku gitu kan. Nanti di akhir semester mungkin anak disuruh buat kayak seperti presensi, nanti dinilai sama guru bahasa Indonesianya. Berapa buku yang mereka habiskan selama 1 semester. Nanti kami yang guru bahasa Indonesia mungkin bisa memberikan penilaian. Nah itu jadi mas rapornya lebih mungkin gitu Pak Didi. Nah itu mungkin tujuannya untuk meningkatkan kesenangan membaca gitu. Tapi kalau program literasi di semua pembelajaran. Minat siswa biar bisa meningkat, itu harapan kita semua ya. Tapi memang kenyataannya yang telah kita terapkan 15 menit atau setengah jam yang tahun lalu itu memang kurang efektif.
Jadi karena itu mungkin kita masih butuh beberapa inisiatif-inisiatif yang terkait literasi biar anak lebih minat literasi membaca itu lebih tinggi. Memang betul ketika literasi ini diterapkan di seluruh mata pelajaran, ini akan membawa dampak yang signifikan ketika anak itu menjawab di soal AKM. Ya, ketika menjawab soal AKM, karena memang tolak ukurnya adalah di situ, di AKM itu. Karena rapot pendidikan itu keluarnya dari AKM itu, meskipun siswa kita 1000 yang diambil cuma 45. Ya, itu harapan kita, semoga ke depan kita bisa lebih baik dalam menyerapkan literasi di dalam pembelajaran. Selanjutnya ini kemampuan strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai belajar literasi. Ya, kemungkinan yang paling besar terkait guru dalam kemampuan literasi adalah menerapkannya dalam bentuk di strategi pembelajaran yang efektif. Ini akan ketika kita tepat menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan materi yang kita ajarkan, maka literasi ini akan lebih gampang dipahami oleh peserta didik, oleh siswa kita. Jadi yang perlu ditingkatkan literasinya tidak hanya murid, tetapi kita sebagai guru juga perlu banyak literasi, baik strategi pembelajaran, model pembelajaran, ya penerapan di dalam pembelajaran itu memang harus kita banyak referensi. Oke, kalau level 1 itu di pembelajaran, berarti memahami. Kalau level 2 kita itu sudah bisa menggunakannya, strategi pembelajaran yang efektif untuk peserta didik, literasi dan numerasi. Kalau nomor 3, level 3 kita bisa mengevaluasi dan merancang perbaikan penggunaan strategi pembelajaran. Jadi kita sudah mengevaluasi bahkan dan merancang sendiri. Yang level 4 ini kita di level bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi, berkolaborasi, bekerja sama. Dan yang level 5 membimbing rekan sejawat untuk strategi pembelajaran. Kita sudah membimbing, membantu teman sejawat dalam penyusunan sebuah strategi pembelajaran yang efektif. Ini yang terkait kemampuan literasi untuk guru. Di sini kita akan berkaca kepada diri kita sendiri, kita berada di level yang mana. Maju atau tidaknya suatu negara itu tergantung tingkat literasi di negara tersebut. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Kalau setuju coba apa alasannya? Baik, Ibu menyampaikan menurut pemahaman saya karena dari salah satu indikator masyarakat maju atau unggul itu dari kemampuan literasinya saya sendiri. Dan itu kenapa? Karena semakin maju pola pikir, pemahaman dan sudut pandang masyarakat, maka itu akan berefek pada kemajuan SDM pada suatu negara. Tadi seperti yang disampaikan bahwa suatu negara itu dikatakan unggul apabila sudah memiliki kemampuan literasi yang baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu. Tadi di awal disampaikan pengertian dari literasi itu ada berbagai macam. Ada yang merupakan literasi secara alfabet, ada yang secara finansial, ada juga memaknai simbol dan kemudian komputasi, kemudian memaknai gambar dan sebagainya. Jadi kalau sudah suatu negara sudah mencapai ini atau sudah berhasil untuk memakai semua pembagian dari literasi ini, berarti keberhasilan
keberhasilan suatu negara itu sudah mungkin, di mana semua warga negaranya sudah bisa menafsirkan baik secara teks maupun secara konteks, semua dari segi apapun literasi yang ada tadi itu negara sudah berhasil untuk memaknai atau menjalankan suatu misi yang disebut dengan kemampuan literasi. Itu saja. Unggul atau majunya suatu negara. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, berikan aplaus buat Bu Risma dan Bu Risma. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat dan juga bangsa ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik. Yang ketiga, adanya faktor pendukung dari komunitas-komunitas yang peduli dan punya semangat untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan kegiatan tradisi dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Baik, itu adalah terkait literasi. Pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik dengan literasi. Jadi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik dengan literasi. Mungkin yang zaman sekarang ini ketika ada informasi kita saring dulu, perlu di-share apa tidak. Nah, di sini poinnya. Jadi tidak asal dapat informasi share seperti itu. Ketika ada informasi masuk kita share, kita pastikan dulu informasi ini benar apa salah. Setelah itu selanjutnya perlu nggak di-share kembali. Tujuannya yang pertama. Yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis serta tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Ini dari sama. Ya, tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Memang harus kita telah dulu, kita sortir dulu, kita cari kualitasnya dulu. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Yang membantu tujuannya. Yang selanjutnya yang keempat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Ya, ini nanti kembali ke nilai karakter seseorang. Jadi tujuannya memang ada beberapa tujuan, ada yang terkait reaksi kita terhadap informasi tersebut yang kita terima, ada juga terkait karakter kita ketika menerima informasi, menerima teks dan sebagainya. Itu juga salah satu tujuan literasi. Apakah jawaban Bapak Ibu masih sama dari yang pertama tadi? Yang pertama, literasi itu membaca dan menulis. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Yang banyak jawabnya benar. Bambi. Benar. Bambi benar. Tentu saja. Jadi ada selain buku tadi ada video juga termasuk literasi, ya. Mendengarkan juga literasi. 3. Literasi adalah kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Benar? Literasi adalah kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Benar semua. Oke, benar semua. Oke, lanjut. Nomor 4. Literasi itu semua yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Cuma Budi yang jawab benar. Oke. Nomor 5. Guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia tidak perlu atau tidak wajib mengenalkan literasi kepada murid di sekolah. Salah ya? Salah. Oke, terakhir, anak yang lancar baca tidak selalu memahami isi bacaan. Hal ini merupakan pernyataan yang tepat. Benar ya? Ya. Pokoknya cuma Budi yang salah. Iya. Memang tidak semua
anak terkait miskonsepsi. Jadi yang kebanyakan miskonsepsi tadi ada di nomor 1 ya. Karena memang awalnya hanya cuma membaca dan menulis. Oke, mungkin itu dari saya terkait literasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian terkait lapor pendidikan ini kepada Pak Diregi tadi. Breaking lo. Terima kasih. Ya, setidaknya pemahaman kita sudah mulai bergeser sedikit tentang literasi. Ya, Ibu, pemahaman yang bergeser. Ya, oke. Kalau itu sebagai penutup mungkin ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini. Apapun yang Bu Megi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mencoba menyimpulkan dari materi kita hari ini tentang literasi. Ternyata ketika kita sudah mendengarkan sedikit banyak tentang literasi, sampai kita sadar sebenarnya kita sudah melakukan itu. Dan langsung saja pokoknya kesimpulannya tentang literasi itu ternyata tidak hanya sekedar membaca, ternyata lebih dari itu. Karena literasi itu adalah keterampilan yang teks sama konteksnya itu secara menyeluruh ternyata seimbang. Ketika kita membaca sebuah teks, bagaimana kita dalam menerapkan itu dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam keluarga. Jadi saya pikir kesimpulannya hanya itu saja. Berarti mengenai teks dan konteks secara menyeluruh dari apa yang kita baca, tapi kita juga bisa menerapkan itu dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan saja kesimpulan yang telah disampaikan dari Bu Megi tadi. Ya, intinya literasi itu memang tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja. Jadi apapun yang kita ajarkan ke anak, baik melalui media atau melalui praktek atau gambar atau video yang kita lihatkan ke anak, itu juga sudah termasuk ke dalam literasi. Dan juga semakin banyak anak melakukan literasi, membaca dan menulis dan sebagainya, dan bisa dia menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari, itu semakin berkembang sumber daya anak tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku 30 menit lagi, tapi mungkin Bapak Ibu juga mau beres-beres ya. Jadi untuk kegiatan kita hari ini mungkin bisa kita jadikan dari sini. Karena hari Kamis rencananya akan kita lanjutkan dengan workshop. Kita mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan, yaitu Pak Calvin Salim, dan alhamdulillah beliau sudah bilang oke. Dan besok kita ada ke dinas juga dengan meeting sambil memberikan kepada beliau sama beberapa hal yang akan kita urus dan kepegawaian. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini membawa berkah buat diri kita dan bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.